Hello, I'm friends. Welcome back with me, and with me again, welcome back to I'm Podcast. Immersive podcasting to the next level. Minggu lalu kita udah sempat ngebahas tentang AI atau automation industry. Nah, di minggu ini kita mau ngebahas tentang sesuatu yang lebih general nih. Bisa dibilang yang kita sering lihat lah, dan katanya tuh gue juga sering lihat nih di mall-mall ataupun di dunia-dunia kita lah. Nah, tapi gue nggak sendirian kali ini. Gue bakal temenin sama suhunya lah. Langsung aja kita panggil kali ya. Bani. Gimana kabar lu, Mas Bani? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Noval gimana? Alhamdulillah baik juga sama Sehat kita. Iya. Oke. Lagi sibuk apa nih? Project? Lagi sibuk secara pekerjaan kita lagi pemetaan market aja sih. Karena di awal tahun, nah untuk pemetaan market dan perluasan market di tahun 2024. Tapi kayaknya lu dapat meja baru nih kemarin nih, gue lihat nih. Meja baru nih. Aduh, Bekasnya. sampai ada dapat karangan bunga tuh. Alhamdulillah. Bekasnya Pak David, malah meja gue sama Bang Putra digusur tuh. Gue nggak tahu, nggak ada meja gue sekarang. Iya. Ya, meja di mana aja kan sama lah. Iya, gue dapatnya kursinya ini bang, kagak kagak ada belakangnya, pegel. Karena gue ada yang pijitnya soalnya. Widih, Ada yang asik banget ya. Gimana? Iya, gue mau nanya nih sebenarnya sebelumnya nih kerjaan lu tuh ngapain sih? Ya, jadi saya tuh di Vitu tuh sebagai sales project awalnya. Oke. Lalu tahun ini, alhamdulillah lagi diberikanlah promosi jabatan sebagai GM, gitu, GM Sales untuk divisi bisnis industri namanya. Oke. Gitu. Jadi makanya tadi lagi pemetaan market, maksudnya transisi juga dari yang sebelumnya sales sekarang coba GM untuk beberapa tim diarahkan lah gitu ya. Tapi apa sih barang yang lu hasilkan dari divisi lu yang baru ini? Ada nggak barang-barang yang mungkin lu jual atau lu pokoknya yang lu kasih ke society lah, masyarakat? Ada nggak? Iya, ada. Apa? Pertama gue jelasin dulu ya. Kalau di Vitu itu kan kita ada banyak divisi. Oke. Ada yang tadi Nova sebut tuh bener tuh, ada automation, ada bisnis industri, itu yang tadi saya baru sebut. Lalu ada consumer industry, ada digital industry, ada event industry. Iya. Nah saya itu pegang yang di bisnis industry. Bisnis industry itu kita provide untuk di 3 solusi untuk, yaitu smart meeting room solution, common center, sama digital signage. Atau kita mulai mau membiasakan untuk nyebutnya creative display. Gitu. Nah barang-barang tadi yang barang-barang yang itu apa? Barang-barang yang yang familiar. Ya, yang tadi Nova bilang mungkin yang paling dekat. Kalau Nova ke mall gitu ya. Mall apapun lah di Jakarta atau di daerah gitu. Nah sekarang kita udah lihat tuh banyak beberapa tenan yang udah gunain TV layar besar. Layar udah jarang banget kita nemuin tenan udah cetak banner atau ya media lain yang secara konvensional. Sekarang sudah digital, sudah mainnya konten. Lalu yang kita sediakan adalah salah satunya itu hardware-nya, layar besarnya. Yaitu ada video wall, ada LED Videotron, atau mungkin ada creative display lain gitu yang kita provide juga. Gitu dalam beberapa bentuk. Yang paling simple aja. Apa tuh? Contohnya ini yang kita pasang. Oh ini LED. Ini kan LED ya. Yeah. Nah LED ini kan yang sering kita lihat itu di shopping mall ya. Iya. Betul. Ada yang layarnya kecil, ada yang besar. Oh kayak gini ya? Ini ya? Betul, betul. Ini yang kita pasang di Sarina ya. Oh di Sarina. Oh iya Sarina. LED outdoor. Jadi kita bisa provide maupun outdoor dan indoor. Nah ini indoornya juga yang di Senayan. Tapi beda gak sih Mas outdoor sama indoor? Karena kan biasanya orang-orang mikir nih, wah kalau misalkan di outdoor pasti bisa di indoor dong. Dan sedangkan di indoor gak bisa di outdoor. Apa ada speknya tertentu nih buat outdoor sama buat indoor? Pasti ada beberapa part yang membedakan dia outdoor atau indoor. Cuma yang paling spesifik adalah dari sisi brightness. Kalau outdoor kita perlu brightness yang cukup tinggi. Biasanya main di skala 5.500 sampai 10.000 nits gitu. Kalau misalnya indoor kita main dari 500 sampai
350 nits sampai 1000 nits lah gitu. Karena kalau misalnya outdoor diterapkan pada indoor. Wah itu pasti bakal Buta ya orang-orang buta ya. Nggak buta, mungkin kurang nyaman aja. Kurang nyaman untuk dilihat gitu. Tapi kayak kalau malam nih misalkan, malam kan lebih gelap. Apakah itu ada penyesuaian cahaya, keterangan maksudnya? Betul, ada penyesuaian. Nah, Brightness-nya ya? Betul, ada brightness-nya. Kalau kayak di outdoor tuh kita bikin ada salah satu produk juga yang dia punya sensor brightness. Jadi pertama kita bisa atur waktu. Oke. Ya kan, kapan malam, kapan pagi, kapan siang. Cuma kan kadang-kadang kita ada kendala cuaca. Mendung kan. Iya, siang tiba-tiba mendung gelap. Berarti kan harus disesuaikan brightness. Nah, kita tuh ada tambahan alat namanya sensor brightness-nya itu. Jadi dia bisa ngedetect kalau memang ada gelap ya dia harus mengadjust warnanya. Ya simpelnya kayak di HP-HP sekarang lah ya. Bener. Ya kayak di HP-HP iPhone gitu. Nah terus nih, berarti itu tadi tipenya ada apa aja? Outdoor, indoor? Ada outdoor, ada indoor, ada gini. Kadang-kadang orang tuh bingung ya antara LED video wall, LED Videotron gitu ya. Oh iya itu TV iya. itu apa sih gitu kan. Sebenarnya yang kita provide itu segala teknologi yang terkait dengan audio visual. Oke. Gitu ya, audio pro atau audio home juga. Makanya tadi ada consumer industry. Kalau untuk di bisnis industri, untuk di audionya tuh audio pro, dia kita kayak bikin di auditorium, ya ballroom lah ya, skala besar ya, indoor maupun outdoor juga. Yeah. Lalu kalau visual, kita ada LED Videotron, ada video wall. Bedanya apa pernah tuh? Pernah denger gak ada video wall gitu? Videotron pernah, video wall belum nih, baru kali ini ya. Apa tuh? Jadi kalau video wall, kalau kamu ke mall nih, lihat nih. Ada tenan misalnya layarnya cukup besar, tapi ada garis-garisnya. Ada garis. Paham gak? Kalau misalnya itu ada garis hitamnya kalau digabung. Misalnya ada 3 TV digabungin satu. 4 TV digabungin jadi satu layar besar. Berarti kayak monitor lah, monitor gaming kan? Iya kayak enggak TV. Gimana? TV yang kita gabungin jadi satu. Oh, berarti ujung-ujungnya tuh garis hitamnya tuh ujung-ujungnya. Garis hitamnya kan karena pasti ada pertemuan ya. Iya. Oh iya, paham. Kan ada garis kan. Iya, paham. Nah, kalau kita bisnis industri karena kita skalanya produk-produk grade-nya di industri, dia tuh punya frame tuh tipis banget. Kalau digabungin, dia tuh ada yang 3,5 mili, 1,8, ada yang 0,8 mili gitu ya. Kalau LED Videotron dia seamless, dia nggak ada garis. Gitu. Meskipun ini ada gabungan beberapa panel ya, tapi kan nggak ada garis sama sekali gitu ya. Oh iya bisa dilihat nih, kalau dari dekat sih ada garisnya. Kotak-kotak gitu ya. Iya nggak ada garisnya juga kan, maksudnya nggak ada. Nggak kelihatan lah dari jauh lah. Benar. Gitu bedanya. Lalu juga ada lagi standing kios. Kalau misalnya vending mesin, kita ke airport. Ada signage ya, standing kios itu ya. Iya, itu juga ada yang tasir maupun non-touch. Nah, itu kita bisa integrasin juga nih. Misalnya kita pasang di beberapa tenan gitu ya, beberapa titik. Atau di shopping mall beberapa lantai gitu. Kita tuh cukup tuh bisa ngebantu untuk tim marketing untuk ubah konten. Jadi satu dari ruangan marketing aja ya. Upload konten A gitu misalnya. Nah, bisa seragam tuh dari beberapa lantai itu bisa langsung terganti konten. Jadi udah nggak lagi konvensional. Aduh ganti lagi yang USB gitu ya. Satu. Tapi harus terhubung ke internet gitu. Ya cukup satu jaringan lokal sih gitu. Oke. Iya. Nah tapi nih dulu nih ngomongin standing kios gue mau nanya nih. Ini termasuk standing kios atau bukan? Waktu itu pas masih bocil, gue pernah jalan-jalan tuh ke BXC lah, mall BXC di Bintaro. Iya. Nah itu tuh ada kayak kotak gitu. Nah itu tuh kita bisa mencet misalkan nih contoh nih gini, aduh gue mau ke Pizza Hut nih, tapi gue nggak tahu di mana. Itu kita pencet Pizza Hut nih misalkan, secara dia ngarahin tuh kayak Google Maps jalan ke situ. Runway gitu ya. Gitu. Iya betul. Itu kayak gitu. Iya salah satunya banyak tipe lah ya. Itu standing kios yang dia flat vertikal gitu ya. Ada yang kayak bentuknya table. Oh iya buat meja ya. Pemrograman misalnya kita mau ke toilet tuh di mana atau kita posisi lagi di mana gitu kan. Itu bisa juga. Jadi signage tuh lumayan luas ya. Tapi tadi nih gue mau balik lagi sedikit nih ke LED nih.
Gue sering lihat LED tuh ada yang bentuknya macam-macam nih mas. Betul. Ada yang kayak misalkan di gedung nih di pojokan gitu, dia ada yang bentuknya tajam, ada yang bentuknya tuh curve gitu. Iya. Nah itu bedanya apa tuh? Kadang-kadang kan kayak iklan tuh sering muncul-muncul keluar-keluar Iya. keluar-keluar dari kayak Layarnya. seakan-akan keluar gitu. Nah itu bedanya. Lagi tren kan ya. Iya, Maksudnya 3D. konten ya. Iya, benar. Nah itu tuh untuk ngebantu apa namanya secara visual 3D-nya lebih keluar. Gitu. Kalau kita cuma pasang flat kan agak kurang. Nah, Tapi kayak gini kalau nih. ya betul tuh. Nah itu kita pasang tuh di apa namanya di Sarina LED Cube. Pertama mungkin di Indonesia yang kita punya sikunya tuh curve tuh. Jadi dia nggak siku. Kalau siku kan biasa ada pertemuan Iya, garis iya. hitamnya Tajem kan, lah ya. pasti kan. Ada siku manisnya pasti akan kelihatan. Nah ini dibikin curve, jadi akan lebih kelihatan smooth. Oh iya sih. Tuh bedanya. Kayak nggak ada edge-nya lah gitu kan, nggak ada. Kalau yang ini indoor ya? Ini indoor. Oh iya. Gitu. Ini gede juga ya? Lumayan besar. Dan beberapa mall juga kita udah pasang ya kayak Pacific Place di Plaza Indonesia, Grand Indonesia, dan beberapa tenan nih. Oh banyak ya? Kayak Coach, iya. Kalau aneh, Anka, Furla. gue nih sering naik MRT nih mas ya. Nah, iya. Nah di MRT itu juga ada LED tuh. Mm-mm. Nah tapi LED-nya kecil tuh. Ke MRT LED-nya kecil. Iya nggak segede inilah Iya. gitu. Tapi tetap sama gitu. Sama. Nah, cuma penentuannya gini kali ya. Kalau misalnya tadi ngomongin transportasi gitu ya. Kayak di 13 stasiun MRT kita pasang LED outdoor. Gitu. Kita kerjasama dengan agensi advertising gitu ya. Lalu juga ada juga yang kita pasang di kereta bandara gitu. Di dalam keretanya ada display tuh, ya, stretch display. Oh iya. Iya. Jadi kita punya display persegi panjang gitu. Jadi nggak melulu kotak atau 16:9 gitu ya. Tapi kita juga bisa yang stretch display juga ada. Gitu. Coba deh mungkin dari Noval atau teman-teman mungkin ada yang lagi naik kereta bandara dan lihat ada stretch display gitu di gerbongnya. Nah, itu kita yang pasang. Oh dari Vito ya? Dari itu. Oke. Nah terus untuk target marketnya sendiri itu Iya. biasanya. Kalau dari LED dulu deh, LED target marketnya siapa? Target market itu tentu yang tadi kita lagi bahas, retail. Itu dibutuhkan sekarang ya. Karena bisa bisa membantu efisiensi cost lah ya. Untuk terkait promosi. Lalu juga di market office corporate itu juga kita bisa karena yang tadi solusinya kan nggak cuma LED Videotron itu cuma buat retail, tapi sudah ada LED indoor dengan pixel terkecil yaitu 0,9 mili, 1,2 mili, 1,5. Itu bisa diterapkan juga di meeting room, di ruang meeting gitu. Lalu kan juga kita nggak cuma terkait LED Videotron Noval, jadi kita ada produk yang namanya interactive flat panel atau orang juga sebut interactive digital board gitu ya. Jadi ada TV yang kita bisa tulis-tulis tuh. Buat brainstorming juga. Nah kita tuh punya special produk yang dia udah include kamera, mikrofon, speaker. Jadi mau buat conference di dalam ruang meeting itu bisa. Jadi skala ruang meeting kecil nih, yang kita cuma meeting 2-4 orang, itu ada solusinya. Ruang meeting yang kapasitas besar, sedang itu juga kita ada solusinya, produknya apa aja. Yang ketiga yang lebih besar lagi kayak ballroom, pertemuan conference center gitu ya. Itu juga ada solusinya. Berarti udah ada paket-paketnya lah istilahnya. Betul, jadi nggak cuma yang kita tahu jual apa LED enggak. Kita sistem integrator juga. Kita bisa jual kita ada kamera juga, kamera PTZ, pentil zoom, dia ngikutin. Jadi kalau misalnya kita lagi kayak di auditorium deh ada pembicara gitu ya. Biasanya kan ada kameramen yang ngikutin ya. Kita tuh juga ada PTZ kamera yang dia auto tracking gitu. Speaker tracking lah. Iya, bener dia ngikutin pembicaranya di posisi mana. Nah, jadi benar-benar solusinya itu dari nggak cuma kita sediakan hardware tapi konsep softwarenya juga kita dukung. Nah kalau dari Interactive Kios sendiri nih selain dari shopping retail target marketnya apa nih mas kira-kira? Target market dari Interactive Kiosk ya? Iya. Bisa juga ini kayak misalnya di beberapa rumah sakit banking buat antrian. Nah itu terintegrasi dengan tiketing juga bisa. Berarti langsung nge-print tiket gitu? Betul. Jadi kalau misalnya ini kita
BPJS atau non BPJS gitu ya. Oh kalau kita BPJS ya kita klik nanti dia keluar tiketnya gitu ya. Jadi kita panggilan nanti terintegrasi. Nah terus kan saat orang tahu nomor itu dipanggil atau enggak kan bisa kelihatan di monitor kan. Nah kita provide juga tuh TV-TV tuh. TV-TV 32 inch, 43 inch, 55 inch gitu. Jadi benar-benar membantu lah secara teknologi visualnya gitu. Apa aja yang dibutuhkan. Kalau sistemnya sendiri gimana Mas? Jadi kan apakah Mas tadi bilang lu cuma provide hardware doang. Nah, sedangkan kan itu butuh sistem kan untuk konekin kayak tadi misalkan di bank. Ya. Contohnya kita mencet nih BPJS atau bukan BPJS gitu. Nah, itu sistemnya kontennya lah. Itu dari kita yang Mas yang bikin, lu yang bikin atau dari yang banknya sendiri, dari orangnya itu. Ya terkait kalau sistemnya kita bisa bantu bikin. Oh gitu. Nah cuma kan kalau ada banking di rumah sakit yang mau diintegrasikan sama database mereka ya bisa di-combine aja. Jadi memang kita kolaborasi aja. Apa yang sudah ada datanya dari customer, apa yang kita bisa bantu untuk biar lebih mudah gitu. Oh gitu. Karena kita banyak divisi juga kan. Jadi yang kita bisa apakah solusi tersebut saya harus berkolaborasi dengan divisi digital industry gitu soal AI, soal IoT gitu ya itu juga bisa kan untuk membaca sistem database dan lain-lain terkait software. Nah terakhir nih gue mau nanya nih buat teman-teman mungkin juga pada penasaran nih kalau mau beli belum beli nih misalkan kalau sebelum beli kan kita lihat dulu dong. Betul. Ya kan gak mungkin LED langsung beli gitu. Bukan kayak anak-anak Jaksel beli baju di Shopee kan. Nggak kayak gitu. Nah kalau mau cek unit dah istilahnya bisa kemana nih Mas? Nah kalau untuk produk-produk BI sendiri kan tadi tuh kayaknya besar-besar banget gitu ya. Dan harus dilihat visualnya kayak gimana. Udah dari segi warna, jenis pixel, LED itu ada dari pixel pitch-nya, terus ada spek dan lain-lain lah ya. Sistem integrasi. Nah Noval dan teman-teman juga bisa kunjungin showroom kita di Plaza Indonesia lantai 3. Namanya House of Future. Rumah masa depan. Rumah masa depan, tapi konteksnya teknologi. Jadi semua tuh ada automation di sana ada. Ada bisnis industri, bisnis saya tentu ada. Lalu ada digital industry juga. Jadi experience-nya bisa dirasakan di situ. Berarti itu semua alat LED, tadi kios, berarti ada di sana ya? Betul. Jadi teman-teman bisa lihat langsung ke House of Future di PI lantai 3. Betul. Lalu nanti juga bisa juga di sana ada standby tim-tim kita yang memang sudah spesialisnya lah di bidangnya gitu ya. Kayak misalnya di bidang marketing, bidang meeting room, bidang command center, di bidang digital signage gitu. Jadi bisa didampingin. Atau bisa kunjungin dulu website Vitu, kita lihat tuh produk-produknya ada yang sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya kan saya seorang arsitek ya, saya lagi bangun renovasi kantor gitu ya. Nah boleh tuh dilihat di website Vitu project reference yang kita udah buat misalnya dari project meeting room gitu ya. Dan top kliennya kita. Itu bisa lihat lalu mau diskusi dengan sales kita bisa hubungin kontak person Vitu. Nanti langsung di direct ke sales, ke tim gitu ya yang spesialis yang bersangkutan bisa juga nanti didampingin langsung ke showroom juga. Gitu. Bisa diskusi. Jadi memang kita nggak cuma Noval butuh ya saya sediakan tuh bisa. Tapi kalau Noval bingung mau menyediakan apa harus seperti apa nih pekerjaan ini dilakukan bisa dikonsultasikan sama tim sales kita gitu. Feel free ya, bebas lah ya. Nanya apapun terserah ya. Apapun. Pasti dijawab ya. Trend market dan lain-lain apapun. Nah, terus apa lagi ya? Kalau misalnya Noval bingung nih, tadi kan kayak target market yang kita bahas tuh kayak shopping mall ya. Nah, tadi saya nyinggung juga soal arsitek gitu ya. Arsitek sama kontraktor. Nah, kalau soal arsitek dan kontraktor itu lagi marak juga tuh. Karena bikin renovasi kantor tadi ya. Kalau renovasi kantor kan kalau dari pintu masuk tuh udah disiapkan tuh kayak misalnya kita punya sistem resepsionis digital gitu ya. Jadi nggak ada tim resepsionis lagi, cuma kalau kita siapin tab aja tuh di ruang di pintu masuk gitu, kita mau ketemu siapa, direksi siapa, nanti akan langsung connect ke device-nya si direksi tersebut atau orang yang bersangkutan. Jadi langsung bisa didatengin. Lalu juga kita ada smart door lock juga. Lalu kalau misalnya ini kan arsitek akan juga memikirkan
ruang meeting. Nah, solusi ruang meetingnya seperti apa? Tipe ruang meeting yang huddle space dan lain-lain itu harus dikemas produknya kayak apa. Nah, itu bisa dikonsultasikan. Terus juga production house. Ya. Ya, kalau production house nih, iya. Bikin kita tuh ada di showroom, ada mini studio namanya XR extended reality. Nah, itu juga boleh dicek, dilihat, ditanyakan ke salesnya terkait produk-produknya. Banyak lah bisa dilihat Banyak juga ya. Kalau kita bahas sesuatu tuh kayaknya nggak cukup nih waktunya nih karena kita udah di sini selama 3 jam. Lama. Ya. Nggak kerasa emang kalau ngobrol-ngobrol gini tuh. Iya benar. Tapi kayaknya kalau kayak Noval dan teman-teman yang apa namanya yang tadi biasanya kan menamakan Gen Z ya. Sama lah saya juga gitu. Paling deket yang bisa dilihat apa yang disediakan Vitu itu dikunjungi di Instagramnya. Itu aktif. Oke. Gitu. Itu aktif tiap hari update ada terus konten. Iya, apa yang kita pasang, apa yang kita kerjakan. Nah, itu ada di situ. Jadi lengkap lah di situ. Di website ada, Instagram ada, semuanya. Jadi bisa dilihat sendiri langsung Instagramnya @vituindonesia, websitenya vituindonesia.com. Oke. Nah, thank you banget Mas Bani. Sorry, lupa lagi bro. Karena waktunya udah cukup mepet ya. Karena kita punya teknisi di sini juga harus meeting. Jadi mungkin kita selesaikan di sini. Jadi tapi nih ya, untuk next episode kita bakal bahas yang lebih detail tentang gini-ginian nih. Produk-produknya kita bakal bahas satu persatu. Jadi stay tune terus. Iya. Usul boleh usul. Apa tuh? Iya, maksudnya nanti di next episode boleh nih undang saya juga tuh yang spesialis di meeting room, di smart edukasi gitu ya, smart classroom, di multimedia buat gereja gitu. Itu juga boleh diundang. Jadi apa yang pengen Noval dan teman-teman tanyakan juga boleh aja. Gitu. Atau bikin pertanyaan. Iya. Apa yang mau dibahas lebih dulu? Ntar kita kontak mungkin ya. Abis ini. Boleh nanti diatur. Oke, dan jangan lupa follow sosial media kita di @vituindonesia dan juga like dan subscribe kalau kalian suka nonton konten-konten kayak gini. I'll see you guys on the next episode. Yes. Bye-bye. Bye.